Bab 2192. Serangga Iblis Pengganti. Setelah sekian lama, pola formasi Chuan Song sudah diingat oleh Zeno Yang. Atmosfer ruang mengalir dengan cepat, dan formasi terus terbentuk. Dan Eric Qin juga merasakan pesan yang dikirim oleh Zeno Yang. Di udara, Eric Qin tiba-tiba menembakkan banyak api, berubah menjadi beberapa naga api yang menyerbu Ramley Leng dengan ganas. Tidak bisa lari lagi, berencana untuk bertarung dengan keras kepala. Ramley Leng mencibir, mengangkat tangannya yang penuh energi hitam, dan api padam kemanapun tangannya melambai. Hus! Dan ketika dia menembak, tubuh Eric Qin sudah melengkung di udara, menuju ke arah dia datang. Tetapi dengan tikungan seperti itu, Ramley Leng menyeringai, dan di sekitar Eric Qin, lebih dari selusin tangan besar meledak. Cakar gelap mengebor dari segala arah, mengelilingi Eric Qin. Bang! Cakar ini tertutup dan tubuh Eric Qin tiba-tiba runtuh. Salah. Ramley Leng sedikit mengernyit. Ada pengontrolan di tangannya sendiri, cengkeraman iblis ini datang dengan ganas, tetapi paling-paling Eric Qin bisa terluka parah. Eric Qin yang saat ini telah meledak menjadi kekuatan fase penilaian, tidak akan kehilangan jiwa dewanya. Tapi perhatikan baik-baik lagi, tubuh Eric Qin yang hancur ternyata terdiri dari serangga beracun yang sangat kecil. Semuanya adalah Sky Eater. Sebelumnya, Eric Qin pernah bertemu dengan Petamurong, seorang kultivator toksin. Setelah kalah dari lawan, dia memadatkan dirinya melalui Sky Eater dan menggunakannya sebagai pengganti untuk melarikan diri, sehingga mengelabui Eric Qin. Saat itu, Sky Eater yang terorganisir menjadi aura seorang kultivator membuat Eric Qin tidak bisa menilai untuk waktu yang singkat. Bagaimanapun, ini adalah salah satu kemampuan Sky Eater. Setiap Sky Eater diberi makan darah segar kultivator, dan penuh dengan nafas Eric Qin. Dan 100.000 ekor terjalin bersama, itu bisa mencapai titik pemalsuan yang sangat membingungkan. Kemudian, Eric Qin mengambil Sky Eater dari Petamurong dan melatihnya. Dia juga menggunakan Sky Eater sebagai tubuh cloning kedua setelah memelihara 100.000 ekor. Namun, dengan peningkatan kultivasi Eric Qin, metodenya lebih banyak dari sebelumnya, dan tidak ada waktu untuk menggunakan teknik ini. Jadi bahkan jika jumlah Sky Eater telah melewati angka 100.000, mereka belum pernah digunakan sekalipun. Tapi untuk pertama kalinya hari ini, Sky Eater ini menipu Ramley Leng. Sial, serangga beracun ini bisa meniru aura dengan mirip seperti ini, dan orang ini juga melukis jimat wajah roh yang samar. Ramley Leng mengeluarkan energi hitam untuk melampiaskan amarahnya, dan kemanapun dia lewat, banyak dari Sky Eater yang melarikan diri dibunuh langsung olehnya. Kemudian Ramley Leng menoleh ke belakang, hanya melihat kemunculan kembali pedang Qingtong di tangan Eric Qin. Cahaya Reiki berkedip, dia menyerbu dari belakangnya. Selusin bawahan yang tertinggal ternyata bertemu dengan pembunuhan kejam Eric Qin lagi. Kamu mencari kematian, kamu mencari kematian. Ramley Leng sangat marah ketika dia melihat bawahannya terbantai dan orangnya terbang menjauh. Saat itu, dengan membawa 40 lebih kultivator fase transendensi puncak, dia yakin, berpikir dapat dengan mudah menangkap Eric Qin, tetapi tidak menyangka bahwa setelah sekian lama, bahkan tidak menangkap sebatang rambut Eric Qin, dan semua bawahannya mati. Ramley Leng, apa yang kamu lakukan? Bunuh anak ini segera, tidak perlu menangkapnya. Dan di benaknya, raungan marah Armadillo Leng juga terdengar. Lagi pula ini adalah tempatnya manusia. Semakin lama kita menundanya, akan semakin berbahaya. Apa kamu masih perlu diajarkan olehku? Bos, yakinlah, aku tidak akan bermurah hati lagi. Armadillo Leng memarahi kepalanya dan menutupi wajahnya, merasakan ketidakpuasan pihak lain. Ramley Leng menarik napas dalam-dalam dan menatap punggung Eric Qin, penuh dengan niat membunuh. Hus! Seluruh tubuh dipenuhi dengan cahaya hitam,
seperti meteor yang menebas bulan, dan terbang dengan kencang. Kecepatan Ramley Leng jauh lebih cepat dari sebelumnya. Di depan, pupil Erikin tiba-tiba mengecil, dia baru saja membunuh para kultivator, dan semua tas penyimpanan yang dia dapatkan dilempar masuk cincin penyimpanan. Dia sebelumnya telah menyelesaikan masalah antara api sejati Dharmakaya dan tubuh dominator, batu roh dan rumput ajaib di tas penyimpanan hampir kosong. Sekarang ini lebih dari 40 tas penyimpanan fase transendensi puncak semuanya jatuh ke tangannya, seharusnya bisa melengkapi kerugian dirinya. Tetapi premisnya adalah dia bisa melarikan diri dengan aman dalam perjalanan ini. Saat berpikir, Erikin langsung mengalirkan lebih banyak reiki dari sebelumnya. Meskipun kerohanian dan meridian sudah di ambang batas, tetapi jika tidak dapat melarikan diri, maka akan mati selamanya. Apa pentingnya kerusakan pada tubuh ini? Energi iblis yang bergejolak menyerbu tubuh Erikin dengan panik. 10 napas waktu telah berlalu. Namun iblis langit bermata 3 dan Erikin mempertaruhkan pembunuhan para kultivator, sehingga setiap nafas selanjutnya masih saja 100 tetes cairan spiritual. Langkah api langit yang didukung oleh 13 jenis api suci, jurus pertahanan darah, ditambah transmisi alam semesta. Didorong oleh Erikin yang mengabaikan nyawanya, kecepatannya sementara sebanding dengan Ramley Leng. Tapi ini didasarkan pada premis mengorbankan pondasi kultivasi, tulang dan organ tubuhnya, dan bahkan jiwa dewa, menderita rasa sakit dan tekanan yang tak terlukiskan. Bersambung. Bab 2193. Aku bisa membantumu menyerang. Lari kemana? Ramley Leng berteriak dan mengangkat tangannya. Di atas langit, cahaya hitam melonjak, seperti badai petir, beberapa petir tiba-tiba jatuh. Erikin mengabaikannya, mempertahankan kecepatannya. Kura-kura giok muncul di tangannya, dan reiki dituangkan langsung ke dalamnya. Benda ini dapat menahan pukulan penuh fase transendensi, tetapi tidak dapat menahan serangan Ramley Leng. Perisai cahaya itu muncul dan dengan cepat dihancurkan oleh guntur. Namun, Erikin dapat mengendalikan guntur, dan fluktuasi guntur yang tersisa diserap oleh sumber energi guntur dalam pergerakan sumber energi di dalam tubuhnya. Setelah itu, Erikin menoleh ke belakang tiba-tiba. Tidak membalas pemberian orang juga tidak sopan. Jika terus dipukuli seperti ini, tidak akan bisa terbang ke titik pertemuan, dan dia akan dihancurkan oleh Ramley Leng terlebih dahulu. Menjangkau untuk merobek kehampaan, harta berkilauan dengan berbagai kecemerlangan mengalir satu demi satu. Ada banyak metode yang tersisa di tangannya sendiri, termasuk manik-manik sumber energi yang menyerap aura guntur dan api suci, berbagai piringan formasi serangan yang diperoleh dari kultivator lain, jimat, dan bahkan senjata spiritual yang dapat meledak. Banyak sekali, bergegas menuju Ramley Leng dengan sangat kuat. Benda-benda ini tidak menimbulkan ancaman bagi Ramley Leng. Seringkali ketika dia melambaikan tangannya, benda-benda ini hancur dan musnah. Tetapi bahkan menghancurkan barang-barang ini dapat membuang sebagian waktu Ramley Leng. Tidak banyak, tetapi ketika diakumulasikan, tidak sedikit juga. Karena di tas penyimpanan Erikin, benda-benda ini tidak terhitung banyaknya. Di lokasi pertarungan, kelanjutan perjalanan dari keluarga Y, Istana Es Arctic, dan Tanah Ekstrim. Bertarung dengan orang-orang berturut-turut, kebanyakan dari mereka adalah master kuat dengan kekuatan dan latar belakang di ranah fase transendensi. Kultivator yang dibunuh oleh Erikin, ditambah orang-orang yang dibunuh oleh para kultivator ini, lebih dari puluhan ribu. Bahkan Erikin melambaikan tangannya untuk melempar semua pupetnya yang tersisa. Ini adalah fase transendensi puncak yang sesungguhnya. Itu meledak secara langsung, dan celah kosong dihasilkan dalam sekejap, bahkan memindahkannya akan sangat merepotkan. Bocah sialan ini, dari mana punya begitu banyak trik berantakan?
Armadillo Leng di belakang juga berang. Berpikir menggunakan jimat wajah roh untuk menyegel Eric Kin dan dunia luar untuk menghadapi alam fase transendensi ini yang membuat Master kuat tidak bisa datang, atau bahkan tidak bisa memobilisasi segel penyelamat di dalam tubuh fase transendensi. Pada akhirnya, tidak menyangka bahwa setelah berkeliling begitu lama, bawahannya hampir mati semua, dan Eric Kin masih memiliki sarana untuk digunakan, sehingga dia tidak dapat segera membunuhnya. Gelombang ilmu sihir yang ganas melonjak keluar, dan itu pasti akan membunuh Eric Kin. Menghadapi ini, Eric Kin akan langsung menghadapinya jika dia bisa melawan. Jika tidak, dia akan menggunakan transmisi alam semesta untuk menghindarinya. Namun sesaat, tubuh Eric Kin babak belur. Nah, jika kamu berlari seperti ini, tidak ada harapan, dan sekarang tubuh dan kerohanianmu mendekati batasnya. Saat Eric Kin sedang terbang, tiba-tiba terdengar suara iblis langit bermata tiga. "Bagaimana pendapatmu?" kata Eric Kin. "Beri aku kendali atas tubuhmu, aku bisa mengerahkan potensi terakhirmu dan memberi tipuan kepada pihak lain. Aku tidak yakin apakah aku bisa membunuh dia, tapi setidaknya dia terluka parah." Iblis langit bermata tiga berjanji, "Kamu tidak bisa menempati tubuhku, mengapa berbaik hati membantuku?" Eric Kin bertanya dengan rasa ingin tahu. "Karena aku sangat puas dengan penampilanmu, aku berniat memberimu kesempatan untuk bertahan hidup," kata iblis langit bermata tiga. Eric Kin masih mendesak energi iblisnya, agar iblis langit bermata tiga bisa melihat apa yang terjadi. Tapi kali ini, alih-alih sok hebat dengan hanya mengeluarkan beberapa kata, sebaliknya berbicara dengan nada normal. Karena iblis langit bermata tiga memang mencintai yang berbakat. Setelah menyaksikan Eric Kin dengan berani membunuh anak buahnya di sisi Ramley Leng 2 kali, dia merasa bahwa anak ini cekatan dan tegas, pemberani dan punya taktik, ini sesuai dengan seleranya. Jika Eric Kin masih hidup, mungkin di masa depan, akan ada banyak kesempatan untuk menemukan dirinya di alam bawah untuk membunuh. Jika dia mati seperti ini, itu akan sangat disayangkan. Selain itu, dia hanya sekalian membantu saja dan tidak perlu kehilangan banyak reiki, jadi mengapa tidak melakukannya? Sepertinya orang ini memang sangat tinggi kultivasinya. Hati Eric Kin tergoda. Dengan menggunakan kultivasi tubuhnya sendiri untuk menggunakan ilmu sihir, dia ternyata yakin bisa melukai lawan fase penilaian satu penurunan. Sepertinya kultivasi iblis langit bermata tiga jelas tidak sederhana. Tetapi jika kamu bisa melakukan itu, harga yang harus aku bayar mungkin tidak ringan, kata Eric Kin. Tentu saja pukulanku berniat membunuh orang ini, jadi ditakdirkan untuk memerasa kekuatan tubuhmu sampai batasnya. Iblis langit bermata tiga berkata lugas. Pada saat itu, meridian kerangka kamu pasti akan tidak tahan dan hancur, dan kerohanian juga akan terpengaruh. Diperkirakan dalam 100 tahun, tidak ada kemungkinan pemulihan. Tentu saja situasi yang paling serius adalah kamu lumpuh karena ini, tetapi aku akan mengendalikan kekuatan, dan mungkin akan memberimu kesempatan untuk jaya kembali. Iblis langit bermata tiga berkata ringan. Gunakan prospek kultivasiku selama 100 tahun agar orang ini terluka parah. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Bersambung.